Oke, selamat siang, kembali lagi dengan Pak Ustadz di Cang Workshop. Nah, kali ini Pak Ustadz akan bahas satu hal yang jarang sekali dilakukan oleh orang, jarang sekali dilakukan bahkan oleh para bengkel, yaitu ketika melakukan namanya proses bore up atau pergantian piston. Tidak melulu harus bore up, tapi yang jelas ketika terjadi pergantian piston ya. Nah, sebelumnya yang ingin saya bahas adalah kenapa motor-motor yang sering bore up, sering ini ya kayak motor-motor herek lah, itu sering sekali mengalami namanya jeblok atau ambrol atau ambyar ya, seperti itu ya. Seperti yang kita tahu, pada umumnya penyebab sebuah mesin mengalami ambyar, ngancing, pecah, dan lain sebagainya itu faktor utamanya adalah pelumasan, dan faktor keduanya adalah suhu ya. Jika pelumasan tidak baik, olinya jelek atau olinya nggak ada, atau dia olinya tidak mampu untuk menempel pada dinding, maka yang terjadi itu pasti ngancing dan akan terjadi seperti ini ya. Ini bisa kelihatan seperti ini, dindingnya akan jadi baret seperti ini ya. Nah, hal yang kedua itu adalah kita sering tahu kalau motor-motor herek itu pada umumnya dia melakukan bore up, tidak ada yang standar ya. Di sini mereka menggunakan faktor untuk menaikkan power pada area CC ya. Ini saya contohkan, ini blok Karisma dengan piston ukuran 67 mm ya. Nah, di sini akan saya bahas adalah namanya ring gap ya. Apa itu ring gap? Seperti yang kita tahu, kalau ring piston itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini dia potongan seperti ini, di mana potongan ini itu tidak hanya sekedar dipotong supaya dia bisa masuk ya. Jadi kalau misalkan ini nggak ada jarak segini, kita kasih potongan pun kalau memasukkan ya tetap gampang, karena dia posisinya tetap lentur seperti ini. Nah, hal yang jarang sekali dilakukan oleh bengkel, oleh orang yang melakukan bore up adalah menghitung jarak ring gap yang seperti ini. Seperti yang kita tahu bahwa pada saat proses pembakaran itu terjadi namanya panas. Panas itu dia seperti yang kita tahu kalau di SD itu, bahwa ketika sesuatu dipanaskan dia akan mengalami namanya pemuaian, atau dia akan memuai, entah dia itu akan memanjang atau bagian dini akan melebar. Nah, hal-hal seperti ini yang jarang sekali dilakukan. Kenapa? Karena orang taunya ketika dia sudah melakukan bore up, maka dia akan langsung pasang, karena sudah percaya nih sama tukang kolter atau tukang ininya bahwa ukuran piston dengan ukuran silindernya itu sudah pas ya. Seperti ini misalkan, oh ini ukurannya udah pas nih, udah enak nih ya, udah seperti ini yang penting tinggal rayennya bagus. Nah, itu memang proses inrayen kalau di motor-motor yang sudah tidak standar, yang sudah berganti piston, itu sangat vital. Akan tetapi ketika kalian merayennya sudah sukses ya, kita anggap bahwa ketika proses rayen itu sudah jadi, akan tetapi ring gapnya tetap tidak pas, maka yang terjadi ketika terjadi digeber di RPM tinggi, maka piston ring ini ya, ring piston ini dia akan terjadi seperti ini. Dia akan terjadi penumpukan seperti ini ya. Dia bertumbukan seperti ini. Nah, ketika dia memanas, maka otomatis dia itu akan melebar. Ketika melebar, apa yang terjadi? Ya pasti dia akan menggores silinder
silinder akan tergores, jadi tersrek. Nah, kemudian yang terjadi adalah ngancing, jadi dia akan crek, ada suara krak gitu. Nah, yang terjadi itu biasanya seperti ini, di bagian ini dia akan pecah ya. Ini saya kasih fotonya seperti ini. Nah itu. Nah, terus apa yang perlu kalian lakukan ketika kalian melakukan pergantian piston, baik itu piston baru yang enggak bore up maupun yang bore up, itu adalah kalian harus menghitung jarak antara ini ya. Jarak antara ini pun kita harus memasukkan ke dalam silinder ya. Jadi kita harus masukkan ke dalam silinder. Kalau udah masuk, kita harus cari jaraknya ya, benar ya. Oke, jadi kita masukkan ring posisi seperti ini ya. Di sini kita akan kelihatan bahwa di sini itu ada jarak seperti ini. Ini adalah posisi ketika ring piston masuk ke dalam silinder sebelum terjadi namanya panas. Dia tetap ada gap seperti ini. Nah, ngukurnya kita masukkan seperti ini. Ini posisi ring tetap kepasang, yang ring kedua, supaya dia posisinya adalah rata. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan filler. Ini ada filler di sini. Kita ukur jaraknya itu ada berapa. Nah, ini jaraknya adalah 0,23 mm. Ini di sini ada jarak. Ya. Nah, apakah semua motor jaraknya itu harus di set 0,23? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena nanti ada faktor lain. Yang paling utama adalah besarnya dari piston, kemudian sistem udara yang masuk, apakah dia normal atau alias natural, jadi bukan turbo, bukan supercharge. Yang ketiga adalah RPM ya. Oke, kita mulai hitung. Misalkan untuk jarak ini, kita ambil contoh ini ya. Piston ini ukurannya adalah 67 mm. Ini motor mungkin akan dipakai hanya untuk harian, karena hampir tidak mungkin dia akan dipakai untuk balap. Ya paling cuma buat riding manja gitulah ya. Nah, kemudian berapa jarak ring piston yang harus dicari? Karena kita tahu motor ini tidak menggunakan turbo. Kemudian ring pistonnya ini, kemudian kita cari limiter dari motor tersebut. Misalkan limiter motor ini akan diset di angka 10.000, maka yang akan ketemu adalah di angka, untuk ring atas adalah 0,32, sedangkan untuk ring bawah adalah 0,37 ya. Jadi ini misalkan ini adalah ring atas, kita harus cari di sini. Kemudian gunakan filler, kita cari angka 32, kemudian kita paskan di seperti ini. Kalau misalkan nanti ternyata dia masih terlalu sempit, maka kita harus memotongnya ini ya. Motong ini jangan dipotong pakai gerinda karena biasanya kebablasan. Jadi kalian harus potong pakai kikir kecil atau menggunakan amplas. Memang harus cara pelan-pelan. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau misalkan kalian terlalu kuat, itu ringnya itu nanti bisa bengkok seperti ini atau seperti ini. Itu akan menyebabkan ringnya itu rusak. Nah, itu akan menjadi masalah lagi. Nah, kemudian Pak Ustadz itu kan dihitungan ada juga untuk ring bawah alias ring oli ya. Ring oli ini jarang sekali disentuh. Kenapa? Karena pada dasarnya ring oli dia jaraknya sangat kecil. Berbeda dengan ring kompresi, di mana ring kompresi dia akan menonjol seperti ini ya. Tapi ring oli dia hanya akan seperti ini. Istilahnya kita bisa memasukkan ring oli itu tanpa harus menekan ring kompresi ya. Kalau kita memasukkan ring kompresi ke dalam silinder kan kita harus tekan-tekan sini supaya dia masuk. Sedangkan kalau ring oli dia nggak perlu, karena kita di sini sudah ada coakan seperti ini, kita masukkan sini, kita tekan plek gitu aja dia udah masuk. Tapi kalau ring kompresi dia tetap harus ditekan supaya dia nggak rusak ya.
Oke, jadi seperti itu. Buat kalian yang mau bore up motor atau enggak, motornya rusak kemudian ganti piston dan ring piston, itu selalu hitung namanya ring gap ya. Dan kemudian sesuaikan dengan kondisi motor kalian dari tadi, RPM yang mau dimainkan di maksimal limiternya berapa, kemudian besarnya diameter dari piston, udara yang dimasukkan itu apa, dan yang itu motor mau dipakai untuk apa, mau dipakai untuk balap, mau dipakai untuk apa. Nah, kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa googling di sini tuh nih, saya contohkan ya. Di sini ada namanya ring gap calculator. Kalian tinggal masukkan angka-angkanya aja, nanti udah ketemu di situ. Nah, kalian nanti tinggal sesuaikan aja untuk ukuran ring pistonnya, mau main aman di berapa. Nah, oke. Jika kalian melakukan proses bore up di bengkel, kalian wajib menanyakan jarak ring gapnya itu berapa. Kenapa? Karena ini untuk demi kalian sendiri. Karena sangat jarang sekali, bahkan saya bilang di Indonesia ini jarang yang ngotak-ngatik namanya ring piston, itu sangat jarang. Jadi jangan heran kalau kalian sering nemu motor-motor yang udah ganti piston atau motor-motor yang bore up itu mengalami namanya jeblok, ambiar atau ngancing ya, seperti itu ya. Itu aja untuk pengetahuan tentang betapa pentingnya ring gap ini, supaya kalian jangan sampai mengalami piston rusak, piston ambiar, motornya nggak bisa dipakai hanya karena masalah jarak pada ring ya. Sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Pokoknya stay young, ride fast.